Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Belakangan ini ada banyak berita yang bahas kalau Korea Utara itu mengalami krisis pangan luar biasa kan? Bahkan di berita tersebut banyak juga yang ngomong tuh teman-teman kalau masyarakatnya banyak yang meninggal karena masalah krisis pangan ini. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pemerintahan di Korea Utara? Padahal dulu setelah zaman perang, mereka itu adalah negara yang sangat kaya teman-teman, dan sempat unggul dari Korea Selatan loh. Terus apa dong yang terjadi sama negara ini? Nah, buat kalian yang sudah pengen tahu, langsung aja guys kita bahas. Keemasan ekonomi Korea Utara. Setelah perang, Korea Utara malah menjadi salah satu negara dengan ekonomi tercepat di dunia. Ekonominya tumbuh sampai dengan 15% per tahunnya, di mana jauh lebih cepat dari Korea Selatan. Namun, kenapa bisa begitu? Pertama adalah kepemimpinan Kim Il-sung yang sangat kuat teman-teman, di mana didasarkan sama ideologi Juche yang memiliki arti kemandirian. Dia pokoknya kepengen tuh guys, Korea Utara itu nggak tergantung sama negara lain. Terus yang kedua adalah bantuan dari negara sosialis lain seperti Uni Soviet dan juga China yang diperkirakan mencapai 28 triliun rupiah. Tapi kenapa sih dua negara itu mau ngebantu? Simpel aja teman-teman. Uni Soviet dan juga China ini tidak kepengen ada negara kuat yang suka dengan kapitalisme berada di dekat negara mereka dan menunjukin kalau mereka itu bisa bantu negara lain. Bahkan saat Korea Utara sudah pulih, bantuan tersebut pun masih terus berdatangan. Hal ini bisa terjadi ya karena terjadi persaingan antara Uni Soviet dan juga China, di mana keduanya itu berusaha meyakinkan Korea Utara untuk memilih di antara keduanya. Ya kalau diibaratin tuh guys, antara Soviet dan juga China ini, mereka tuh berusaha merebut hatinya Korea Utara dengan cara ngasih bantuan berupa uang gitu ya. Dan karena ini juga teman-teman, Korea Utara kebanjiran modal dan membuatnya bisa tumbuh dengan pesat juga. Terus yang ketiga, banyak orang tuh pindah ke kota, terutama Pyongyang yang penduduknya menjadi 3 juta orang. Orang-orang di sana pun juga mulailah teman-teman punya uang lebih dan juga meniru gaya hidup barat sehingga perputaran uangnya itu cukup tinggi ya. Bahkan pernah ada masanya di mana pada tahun 1984 lalu Korea Utara tuh ngasih banyak bantuan ke Korea Selatan yang kena banjir besar pada saat itu. Nah, terus kenapa negara yang awalnya bisa dibilang kaya banget kayak begini sekarang mengalami keruntuhan? Habis ini kita jelasin deh guys. Fokus industri yang salah. Di masa kejayaannya ini, Kim Il-sung sangat suka bangun industri berat seperti macam pabrik besar nih buat bikin baja, alat militer, kapal, dan juga bahan kimia. Nah, karena fokusnya di sana, barang konsumsi pun ya jadi dikurangin dan banyak petani yang berujung dipindahin kerjanya ke bagian pabrik. Kim Il-sung bahkan tuh pakai 80% sumber daya negaranya buat ngembangin industri berat ini. Ya akibatnya jumlah petani pun berkurang, padahal Korea Utara itu guys punya lahan pertanian yang sedikit dan iklimnya pun juga keras. Solusi yang masuk akal saat itu adalah mereka tuh menghasilkan uang dari jual barang industri ini, di mana uangnya tuh bakal dipakai untuk beli makanan dari luar. Tapi keadaan semakin diperparah karena muncul sebuah gerakan di sana yang disebutnya sebagai gerakan Ko5. Jadi ketika Korea Utara kekurangan sesuatu seperti makanan ataupun baja, Kim ini akan menggerakkan semua orang untuk kerja lebih keras atau lebih lama. Anak-anak sekolah pun juga dipaksa teman-teman untuk memanen padi. Ya, terus jumlah pekerja di tambang batu bara juga dinaikkan 2 kali lipat saat bangun pembangkit listrik besar di tahun 60-an. Kim pokoknya tuh sering deh pakai gerakan Ko5 ini supaya bisa hemat dan juga punya kontrol besar atas rakyatnya. Kekuatan militer. Ya, seperti yang kita bilang sebelumnya, Korea Utara memang sangat berfokus teman-teman pada banyaknya pabrik-pabrik besar. Tapi di tahun 1960-an, mereka lagi-lagi punya masalah besar ya. Pemimpin Korea Utara itu pengen negaranya bisa berjalan sendiri tanpa bantuan negara lain kan? Jadi dia putuskanlah tuh teman-teman untuk bikin tentara yang kuat. Pokoknya semua laki-laki usia 18 sampai dengan 35 tahun wajib jadi tentara. Jadi akibatnya apa? Orang-orang produktif tuh harus meninggalkan pekerjaan mereka dan masuk tentara. Sektor ekonomi pun jadi kacau karena yang kerja di pabrik ataupun yang usaha itu cuma yang sudah tua doang teman-teman, di mana jelas nih tenaganya pun yang sudah nggak maksimal. Masalah pun juga makin parah di tahun 1970-an ya. Saat negara besar lain itu sudah mulai damai, Korea Utara ini malah pinjam banyak uang buat bangun pabrik dan juga tentara coba. Mereka pinjam dari Prancis, Inggris, dan juga bahkan Jepang. Dalam 5 tahun, mereka tuh sudah pinjam 1,2 miliar dolar atau sekitar 16.800 triliun rupiah. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Korea Utara pun mencoreng tuh citra negaranya karena tidak bisa balikin uang itu. Sampai akhirnya pada tahun 1976, tidak ada negara sama sekali teman-teman yang mau pinjemin uang lagi ke Korea Utara. Pembangunan tidak perlu.
Di saat Korea Utara lagi kesusahan di tahun 1980-an, Korea Selatan justru sangat maju di mana rakyatnya itu hidup sejahtera. Hal ini menjadi masalah besar karena Korea Utara itu takut teman-teman kalau rakyatnya ini tahu tentang kehidupan yang lebih baik di Korea Selatan. Soalnya kalau sampai mereka tuh tahu hal ini, mungkin aja rakyatnya jadi nggak suka dengan cara pemerintah Korea Utara kan? Contoh paling nyata yang gambarin Korea Selatan lebih maju adalah ditunjuknya negara tersebut teman-teman untuk melaksanakan Olimpiade 1988. Nah, supaya rakyat tetap percaya sama Kim Il Sung, Korea Utara bikin proyek besar tuh teman-teman, seperti Hotel Piramida setinggi 330 meter yang menjadi hotel tertinggi dunia pada waktu itu. Nah, pada tahun segitu, gedung dengan ketinggian seperti ini ya pasti bakal menarik atensi dunia kan? Tapi tentunya, untuk membangun hotel tersebut, pemerintah tuh butuh biaya 10,5 triliun rupiah teman-teman, yang bikin keuangan negaranya menjadi terkuras. Apakah worth it kalau tujuannya itu cuma pengen menunjukkan kemajuan dan juga kemakmuran mereka ke dunia? Sayangnya, pada akhir tahun 1980-an, Uni Soviet yang biasanya tuh ngebantu mulai mengalami masalah ekonomi dan juga mengurangi bantuannya. Akibatnya, Korea Utara tidak punya cukup uang tuh teman-teman untuk menyelesaikan hotel tersebut, dan proyeknya pun juga berhenti di tahun 1992 yang belum selesai juga sampai sekarang. Jelek di mata dunia. Korea Utara itu jelas lah banyak habisin uangnya untuk hal-hal yang gak penting kan? Di awal tahun 90-an juga nih guys, mereka masih boros tuh buat militer, padahal ya belum mulai bayar utang. Meskipun mengalami krisis pangan, mereka nyatanya masih minta bantuan dari negara-negara lainnya coba. Ya keadaan pun diperparah tuh saat negara Uni Soviet tiba-tiba hancur dan Cina pun mulai mengubah cara mereka bekerja. Selain itu, Rusia juga nggak kasih minyak murah sehingga minyaknya tuh jadi langka teman-teman, dan banyak hal di Korea Utara yang berhenti berfungsi. Mulai dari transportasi, pembangkit listrik, sampai pabrik segala. Dalam 3 tahun aja nih guys, ekonomi Korea Utara tuh menurun drastis sampai dengan setengah. Gak ada lagi deh makanan gratis dari luar, dan pertanian mereka hancur lebur karena banyak petaninya yang pindah ke bagian pabrik tadi. Intinya, di masa-masa ini Korea Utara itu bener-bener menderita deh. Banyak orang juga nggak punya makanan sampai akhirnya meninggal. Sulit kan soalnya memang bisa percaya lagi sama negara kayak begini. Kalian juga pasti nggak mau dong kalau teman kalian yang pinjam duit, terus giliran ditagih, mereka tuh nggak bayar-bayar. Suatu saat nanti tuh guys dia pinjam lagi, ya ujung-ujungnya kalian nggak bakal pinjemin kan? Ya itulah teman-teman sudut pandang dunia saat melihat Korea Utara. Rezim keluarga. Masalah terbesar di Korea Utara sebenarnya ada di rezim pemimpinnya ini. Pada titik terendahnya, akhirnya Korea Utara melakukan hal yang mereka tidak suka juga tuh teman-teman, yaitu meminta bantuan dari negara lain. Meski hingga tahun 2000 mereka tuh dapetin 70% makanan dari bantuan, negara ini sulit teman-teman untuk diajak bekerja sama dan tidak mau memperbaiki masalah mereka. Padahal pemimpin Korea Utara tuh tahu kalau aja mereka tuh mau mengubah sistemnya, pasti deh kehidupan rakyatnya menjadi lebih baik. Cuma Kim Il Sung juga sadar kalau melakukan perubahan besar di pemerintahannya pasti akan berbahaya untuk posisinya ini. Sayangnya juga tapi teman-teman, pilihan yang diambil pemimpinnya itu juga malah mempertahankan pemerintahannya. Di saat rakyatnya nggak punya makanan, pemimpinnya mereka ini hidup mewah dengan jam tangan yang mahal, istana pribadi, dan banyak juga mobil-mobil mahal lah pokoknya. Sayangnya juga tuh sejak pemimpinnya berubah dan juga dipegang sama Kim Jong Un, Korea Utara belum banyak berubah. Bahkan menurut berita, Korea Utara masih mengalami krisis pangan sampai hari ini. Hal tersebut menandakan teman-teman kalau pemimpin di sana hanya peduli pada kekuasaan dan juga perut mereka sendiri. Sedangkan rakyat di Korea Utara akan terus merasakan kesulitan sampai pemerintahan ini berakhir. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.